Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dedi, sahabatku yang super keren. Aku mau curhat nih. Soal anak-anak yang dikirim ke barak militer. Jangan atuh mereka dibilang anak nakal. Karena cap itu akan terus melekat dalam diri mereka. Dan itu menjadi narasi yang mereka percayai. Kalau mereka merasa dirinya nakal, dia pasti akan terus berulah ke depannya nanti. Nah, harus dikasih semangat. Dan yang kedua, Kang, tolong dong di assessment dulu oleh psikolog-psikolog profesional. Bukan cuma guru BP, Kang. Karena banyak anak yang masalah itu bisa karena di rumah bermasalah, lalu kemudian di sekolah nggak diterima temannya, dia cari jati diri, cari pengakuan lewat ikut geng motor dan lain sebagainya. Belum lagi anak yang punya neurodivergent, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus dan lain sebagainya, sehingga dicap bermasalah oleh guru di kelas. Nah, anak-anak ini tentu persoalannya nggak akan beres dengan hanya disuruh baris berbaris dan disuruh push up kan, Kang? Kalau masalah mental, tentu harus dihadapi dengan mental juga, pendekatan mental, bukan cuma pendekatan fisik. Nah, jadi saya berharap nih, Kang, libatkan para psikolog, bukan cuma guru BP. Guru BP itu udah bagus sih, cuma mereka kan tidak punya kemampuan untuk melakukan diagnostik dengan pas. Nah, supaya program ini bisa berjalan dengan efisien, saya harap Akang bisa melibatkan para psikolog agar program ini bisa memberikan dampak yang sangat positif, bukan malah menciptakan trauma baru. Itu sih, Kang, karena kan anak butuh dipeluk, bukan cuma teriakin atau disuruh lari-lari, ya kan, Kang? Nah, itu masukan dari saya. Semoga Kang Dedi tidak tersinggung. Karena kalau tersinggung takutnya saya malah dikirim ke barak militer nih, Kang. Mohon maaf, saya nggak akan bisa deh, Kang. Nggak kuat lari. Nuhun ya, Kang. Semoga tetap punya banyak inisiatif-inisiatif hebat lainnya dan mau mendengarkan masukan-masukan dari kita agar program hebatnya bisa tambah hebat. Nuhun, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, saya ini juga termasuk orang yang mengagumi sosok Ibu Yeni Wahid ya. Tetapi apa yang Ibu sampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi ini, menurut saya Ibu perlu berkaca atau bercermin ya Bu. Ibu kan dari Jawa Timur ya. Kenapa Ibu nggak mengurusi Ibu Khofifah? Apakah Ibu Khofifah ini sudah betul belum ya menjalankan program-programnya di Jawa Timur? Rakyat Jawa Timur, terutama anak-anak di Jawa Timur, udah sejahtera belum ya? Apakah anak-anak di Jawa Timur udah dididik dengan benar, dengan betul, dengan baik atau belum ya? Jadi jangan cuma fokus ke Kang Deddy Mulyadi. Kalau perlu Ibu juga fokus kepada Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur, yang dimana konten-kontennya itu selalu kita lihat Ibu Gubernur Jawa Timur lagi rujak, lagi motong buah nanas, lagi makan buah duren dan sebagainya ya. Ya memang benar seperti yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Yang banyak teriak-teriak, yang banyak ngomel-ngomel itu kebanyakan dari luar Jawa Barat. Salah satunya termasuk Ibu Yeni ini. Ibu Yeni, kenapa baru sekarang Ibu speak up seperti ini setelah program itu dijalankan? Nah, pertanyaan saya untuk Ibu Yeni, apakah anak-anak yang ada di barak itu setelah dididik dalam beberapa hari, mereka mengalami trauma, mereka mengalami luka-luka, atau coba Ibu sampaikan ya, kira-kira dampak negatif apa dari program yang sudah dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi? Harusnya Ibu Yeni, Anda itu fokus kepada gubernur-gubernur lain yang belum punya program khusus bagaimana menangani anak-anak yang terlibat dalam berbagai permasalahan atau persoalan ya. Itu di wilayah-wilayah lain kan, provinsi lain kan belum ada. Di Papua sana juga belum ada. Kenapa Ibu nggak fokus ke sana? Kok malah fokus kepada Kang Deddy Mulyadi ya? Ini bisa jadi, mohon maaf nih ya, jangan-jangan selama ini orang-orang ini hanya mau numpang pansos nih ya kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi Ibu Yeni, di barak itu tidak hanya militer, tidak hanya disuruh lari-lari, tidak hanya secara fisik saja,
tapi ada banyak hal yang dipelajari, terutama mengenai kedisiplinan. Mereka bangun harus tepat waktu, berdoa tepat waktu, makan tepat waktu, mandi, segala aktivitas kegiatannya itu harus sesuai dengan harus tepat waktu, ya. Nah, itu kan untuk mendidik, melatih. Paling tidak adalah ya di dalam dirinya yang berubah untuk lebih baik, ya. Sekarang daripada kita hanya sekedar mengkritisi, hanya sekedar omong-omong berkata-kata, apa salahnya kita juga berbuat, ya. Ibu Yeni udah berbuat apa saja nih untuk anak-anak? Setelah bisa melewati masa-masa sulit, menyelamatkan anak remaja di Jawa Barat dari berbagai problem kriminal yang dialaminya melalui pola pendidikan disiplin yang dilakukan di barak militer. Kini berbagai pihak mulai mengepung kembali dengan berbagai stigma sebagai gubernur konten, Mulyono Jilid 2, gubernur pencitraan, dan berbagai tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Tujuannya satu, mereka itu ternyata sangat memperhatikan pada saya, sehingga apapun yang saya lakukan mereka komentari dan saya menyukainya. Dan ini dilakukan kebanyakan bukan orang Jawa Barat, tapi orang luar Jawa Barat. Artinya kelihatannya banyak warga yang di luar Jawa Barat kesel sama saya. Karena kesel sama saya, akhirnya tiap hari merhatiin saya. Karena merhatiin saya, apapun dia buat dalam setiap hari, dari mulai video-video saya zaman kapan itu dianggap video hari ini. Video saya yang lagi bikin adukan itu sekitar 6 tahun yang lalu dibuat seolah-olah saya gubernur hari ini kerjanya ngaduk untuk bikin konten. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Terima kasih ya telah berupaya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Yakinlah, cinta yang sejati tak akan pernah bisa dipatahkan oleh berbagai upaya untuk memisahkan antara saya dan warga saya untuk saling menyayangi. Banyak orang yang kisah cintanya justru menjadi kisah cinta dramatik karena terlalu banyak orang yang iri untuk memisahkannya. Salam untuk para bajer dimanapun berada, tetap semangat, sebanyak-banyaknya bikin konten negatif tentang saya agar bapak dan ibu bisa ngebul dapurnya. Tuh, dengerin ya Bapak Ibu yang suka menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi menyarankan, ayo bikin konten yang sebanyak-banyaknya agar dapur Bapak Ibu bisa ngebul. Karena 6,7% anak yang di barak yang katanya terpaksa dan dipaksa masuk barak, KPAI mendesak agar barak militer ala KDM diberhentikan sementara. Terus bagaimana kalau kami mengatakan bahwa 95% penduduk Indonesia merekomendasikan agar KPAI diberhentikan selamanya? Nah, kan itu sepihak. Anda KPAI mengatakan 6,7% anak. Datanya mana? Hasil wawancaranya mana? Dokumentasi wawancaranya mana? Buktinya mana kalau 6,7% anak itu merasa dipaksa dan terpaksa? Hasil wawancaranya dong, tunjukin. Mana? Dan itu mah statement sepihak aja. Saya juga bisa mengatakan 95% warga Indonesia menginginkan KPAI bubar. Karena nggak pakai bukti apa-apa. Saya juga bisa kalau kayak begitu mah. Lagian itu juga 6,7% itu masih bisa dibantah. Sekarang 100% dikurangi 6,7, sisa 90 berapa? 92,3. Berapalah pokoknya mah. Itunya tidak diapresiasi. Hanya memikirkan yang 6,7 aja. Sisanya yang 90% ke atas itu tidak diapresiasi. Gimana pola pikirnya? Yang katanya diancam kalau tidak ikut barak militer tidak naik kelas. Kalaupun tidak ikut barak militer, siapa yang merekomendasikan anak nakal bisa naik kelas? Ayo, gimana? Ada rekomendasi anak nakal itu bisa naik kelas? Ya kecuali kalau lewat jalur belakang. Itu mental penyuap. Ya, Anda mengajarkan mental penyuap berarti palelol aing gara-gara sia. Nah, apalagi
yang mau direkomendasikan. Nggak ada kerjanya, rekomendasi, tapi tidak ada bukti hasil kerjanya. Kalau emang benar KPAI katanya meninjau langsung ke sana, mana buktinya, mana dokumentasinya? Nggak ada. Katanya 6,7 hasil wawancara dengan peserta, mana? Sekarang 6,7 itu diwawancara, kata dia itu ditanya itu pada minggu pertama. Nah sekarang kan udah berakhir nih, wawancara lagi yang 6,7 itu. Gimana perasaan mereka setelah selesai? Ini kan udah selesai ini. Anda masih membicarakan 6,7 di minggu pertama. Data dari mana? Hasil wawancaranya juga gak ada buktinya. Gaji gede, omon-omon doang. Saya juga bisa mengatakan kalau cuman mengatakan doang, cuman omon-omon doang mah bubarkan, karena rakyat Indonesia 95% menginginkan. Gampang ngomong gitu mah, nggak perlu ada pembuktian hasil surveinya. Ente juga nyebut 6,7 nggak ada hasil surveinya, nggak ada bukti wawancaranya, asal jeblek doang. Usut. Apalagi masalah pelabelan anak katanya, karena anak-anak itu sudah dilabeli nakal pada saat masuk ke barak militer. Ditakutkan keluar dari barak militer mendapat stigma negatif. Justru yang tadinya punya label nakal ingin dihilangkan label nakal itu. Paham? Keluar dari barak militer, label nakalnya jadi hilang. Bukan sebaliknya berpikir. Jangan mengeneralisasi pemikiran Anda itu sebagai perwakilan dari pemikiran orang-orang Indonesia. Kalau semua orang Indonesia itu kayak Anda, mungkin yang keluar dari barak akan dilabeli oleh Anda. Tapi kan nggak begitu prinsipnya, prinsip kerjanya tuh nggak begitu. Yang punya pemikiran itu stigma itu dari Anda aja, dari orang-orang KPAI aja, dan orang-orang yang nggak setuju dengan program ini. Buktinya nggak ada tuh yang memberi stigma negatif pada anak-anak yang lulusan dari barak, mana? Kekhawatiran Anda mana? Tidak terbukti, tapi Anda kekeh. Emosi aing jadi teh. Gawe eueuh, omong-omong we. Tuh, di setiap saya berangkat kerja ada anak-anak yang bawa kotak sumbangan anak yatim, urus ku sia. Tuh gadag pisan. Urus ku sia ta. Yang mengemis ya kan, menjual agama. Udah ngemis atuh, cuman didandanin aja secara islami. Intinya mengemis. Ada orang yang menggerakkannya di belakang mereka. Anak-anak itu ngumpul di pinggir jalan bawa kotak. Sumbangan buat anak yatim. Ada di pergerakannya dari KPAI ngelihat yang kayak begitu. Kagak, orang cuma di pengawasan doang katanya, pengawasan. Lo yang harus diawasi. Harusnya mah. Emosi jadinya. Kalau lu merekomendasikan barak militer harus di stop, kita merekomendasikan, ente yang harus dievaluasi. KPAI itu fungsinya apa? Jadi akhirnya KPAI itu selain menghabiskan anggaran negara, ya kan, juga menghabiskan energi. Karena yang dibahas dari sebelum program ini dilaksanakan sampai selesai, yang dibahas itu lagi, padahal udah dijawab yang masalah kayak begitu teh. Emang apa susahnya sih Anda datang semua itu ya, bapak-bapak terhormat yang merasa terhormat itu datang ke kediamannya Kang Deddy, datang situ ke kediaman Bapak Aing. Dan kemarin supporter Persikas juga bisa boleh datang ke kediamannya. Masa bapak-bapak terhormat dari KPAI, ibu-ibu terhormat nggak akan diterima? Pasti diterima. Tapi kalian sieun, kalian takut ke sana karena apa? Karena kalian punya kepentingan. Punya kepentingan kalian mah. Jadi ngobrolnya jarak jauh. Emang kalian siapa bisa ngobrol jarak jauh? Langsung datangi. Masa iya nggak diterima? Bikin agendanya, ngobrol langsung sama KDM. Lah, beak emosi aing, beak energi aing. Oke, untuk KPAI yang saat ini lagi berencana atau berusaha mendesak Kang Deddy Mulyadi agar program mengirim
anak ke barak militer itu dihentikan, saya ingin seperti ini ya kepada para bapak ibu, orang-orang KPAI. Sebelum kalian melakukan hal itu, coba kalian jalan-jalan ya, keluar dari kantor kalian itu, jalan-jalan, terus terutama di jalan-jalan yang ramai ya, kalian perhatikan kiri kanan ya. Di situ ada banyak anak-anak Indonesia yang hari ini putus sekolah, lalu kemudian di jalanan itu minta-minta. Lalu kemudian di traffic light, di lampu merah, itu banyak anak-anak kecil, ibu-ibu yang menggendong anak yang masih kecil malah minta-minta di situ, ngamen, anak-anak jualan. Bahkan saya pernah bertanya guys ya kepada anak kecil yang jualan sampai jam 10 malam, "Dek, kamu sekolah enggak?" "Enggak." Terus kamu jualan ini untuk siapa? Untuk orang tua saya, ya. Jadi anak-anak ini nggak sekolah, dia hanya bekerja untuk orang tua, padahal masih kecil, belum berusia, masih berusia sekitar di bawah 10 tahun, guys. Ya. Nah, apakah KPAI melihat hal ini atau tidak? Bagaimana ya solusi kalian untuk anak-anak yang seperti ini? Jadi untuk program barak militer biarkan saja ya, itu berjalan bagus kok, masyarakat suka, malah Bapak Ibu pengen lagi agar anak-anak ini bisa dikirim ke sana. Nah, Bapak Ibu yang di KPAI ini, orang-orang KPAI ini, kalian tugasnya itu jalan ke semua traffic light yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya. Lalu kemudian keliling semua, telusuri semua di daerah-daerah itu, banyak anak-anak yang minta-minta di jalanan ya, ngamen di jalanan, yang kesulitan susah tidur di jalanan, di emperan toko, di trotoar jalan. Nah, kalian coba pungut anak-anak itu, kalian didik, kalian bina dong ya. Jangan cuma hal-hal yang seperti itu yang kalian urus, sementara mata kalian itu tertutup dengan anak-anak di jalanan yang saat ini kesulitan, terlantar. Ya, semoga KPAI ini sadar-sadar dirilah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan untuk seluruh orang tua yang hari ini bisa kembali bersama anak-anaknya setelah hampir 2 pekan terpisah. Semoga anak-anak yang sekarang kembali ke pangkuan ibu dan ayahnya semakin tumbuh dengan kultur dan karakter yang baru. Sayangi mereka penuh dengan cinta, jangan pernah menyanyiakan mereka. Karena setiap anak berhak atas masa depannya. Dan ada 13 anak yang hari ini bersama saya karena tidak dijemput orang tuanya, atau sudah tidak memiliki ayah dan ibu, atau ayahnya berpisah dengan ibunya dan ibunya menjadi tenaga kerja di luar negeri. Tentunya ini adalah sebuah langkah awal untuk membangun sebuah peradaban baru, peradaban tanah Sunda, tanah yang sangat kita cintai, tanah yang dititipkan oleh leluhur Siliwangi. Awal tidak akan pernah ada sempurna, pasti ada kurangnya. Tetapi memulai jauh lebih baik dibanding kita hanya bermimpi dengan wacana dan kajian akademis yang tidak pernah berakhir. Untuk itu saya mohon maaf atas berbagai kekurangan yang kami miliki, dan seluruh kekurangan itu akan terus kami sempurnakan. Tak ada kesempurnaan dalam sebuah kegiatan, tetapi kesempurnaan itu akan hanya lahir dengan kita mau bekerja dan terus mau memperbaiki diri. Sebuah kesalahan jauh lebih baik dibanding tidak pernah berbuat apa-apa. Semoga kinerja yang dilakukan untuk mendidik anak-anak bangsa adalah kinerja cinta, kinerja ketulusan yang keluar dari hati. Karena kegiatan yang dibangun dengan rasa, maka akan melahirkan cinta. Cinta akan melahirkan spirit bagi nasionalisme bangsa. Terima kasih pada jajaran TNI, kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam 3 Siliwangi, dan Rindam 3 Siliwangi, dan seluruh para pelatih yang telah berusaha untuk memberikan cinta pada anak-anak Jawa Barat,
Mari terus melangkah, mari terus berbuat. Indonesia butuh karya nyata, bukan sekedar kata-kata. Terima kasih kepada para pengkritik. Semoga kritiknya bisa terus ditajamkan agar kami lebih tajam lagi dalam bertindak dan berbuat. Oke guys ya, lebih baik berbuat kesalahan karena sudah memulai daripada hanya sekedar berteori tetapi tidak pernah melaksanakan atau tidak pernah memulai ya. Nah, kata-kata Kang Deddy Mulyadi ini sangat cocok, sangat pas sekali nih kalau ditujukan kepada oknum yang jago untuk mengkritik seperti Pak Rocky Gerung dan juga Ibu Yeni Wahid ya. Jadi Ibu Yeni, saya penasaran ya, mohon maaf nih Ibu Yeni, kira-kira program Ibu Yeni untuk mengatasi anak-anak yang bandel, anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja ya, itu udah seperti apa ya? Selama ini apa yang Ibu lakukan? Kita sudah, mohon maaf nih ya, sudah muak Bu ya, jika hanya mendengarkan teori, omon-omon, kata-kata, tetapi real praktiknya itu tidak ada sama sekali, nothing ya. Jadi Ibu Yeni, lebih baik Ibu fokus mengkritisi gubernur-gubernur di provinsi lain, terutama di provinsi Anda di Jawa Timur, yakni Ibu Khofifah, yang tidak ada sama sekali gerakannya untuk bagaimana mengatasi anak-anak yang terlibat dalam kenakalan-kenakalan remaja. Saran saya terakhir nih buat Ibu Yeni, alangkah bagusnya Ibu Yeni kritik Ibu Khofifah yang belum menghentikan study tour ya, yang belum melakukan pelarangan acara wisudawan, acara perpisahan ya. Nah, itu kan belum diterapkan nih. Pada Ibu Khofifah belum menerapkan aturan tersebut. Nah, kenapa Ibu Yeni nggak kritik pada Ibu Khofifah ya? Guys, semoga Kang Deddy Mulyadi tetap semangat dalam bekerja dan menjalankan program-programnya. Sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya.